Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pembiasan lensa tipis untuk anak-anak yang kemarin tidak bisa mengikuti Zoom, bisa melihat video ini. Oke, langsung saja ya ke materinya. Nah, untuk lensa sendiri nanti ada dua, yaitu ada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, kita mulai dulu dari lensa cembung. Oke, apa sih lensa cembung itu? Nah, lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Kayak gitu. Nah, lensa cembung disebut juga lensa positif. Kenapa? Karena memiliki fokus yang bernilai positif, maka disebut dengan lensa positif. Nah, lensa cembung ini memiliki sifat yaitu mengumpulkan cahaya atau yang disebut dengan konvergen. Nah, di sini untuk arah cahaya, di sini ada lensa cembung. Nah, di sini ada cahaya yang masuk mengenai sebuah lensa. Jadi, semisal ini kacamata cembung, jadi ada cahaya yang masuk seperti itu. Nah, nanti mengenai sebuah lensa cembung. Nah, kemudian karena sifat lensa cembung itu adalah mengumpulkan cahaya, maka di sini cahaya-cahaya yang masuk itu akan berkumpul menjadi sebuah titik di sini. Jadi, sifat lensa cembung itu dia konvergen atau mengumpulkan cahaya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tentang bagian-bagian lensa cembung. Nah, di sini nanti kita belajar, kemarin di soal kan ada apa sih fokus, terus P itu apa, kayak gitu di gambar soal kemarin. Nah, F itu dia fokus. Jadi fokus, titik fokus bagian, di sini ada dua. Jadi titik fokus bagian depan sama titik fokus bagian belakang. Jadi kalau kacamata itu ada yang di bagian depan sama ada titik fokus pada bagian belakangnya seperti ini. Misalnya ini, jadi ada di bagian belakang lensa itu dia ada apa namanya, fokusnya juga, depan juga ada. Nah nanti, misal kalau dia lensa cembung, biasanya kalau ini dipakai kacamata orang tua itu +1, +2, +3 seperti itu. Nah nanti ada O. O ini titik pusat lensa. Jadi O itu titik pusat lensa. Nah, P1 ini titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian depan. Jadi P itu titik pusat lensa bagian depan. Jadi 2F itu sama dengan P. Jadi 2F itu sama dengan P. Jadi 2F itu sama dengan P. Artinya apa? Misal di jarak sini itu 10 cm, jadi di sini 10 cm, maka jarak 2P-nya ini dia adalah 20 cm. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Sinar-sinar istimewa lensa cembung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus F2. Jadi, ini yang warna biru ini ada sinar datang di sini akan dibiaskan. Jadi yang sejajar sumbu utama ini akan dibiaskan melalui F2. Jadi nanti akan diteruskan sampai bawah. Seperti ini. Itu sifat yang pertama. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama itu, untuk yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi nanti akan sinar yang datang melalui titik fokus nanti akan dibiaskan sejajar sumbu utama seperti ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa.
yang menuju ke O akan diteruskan tanpa dibiaskan, artinya tidak dibelokkan. Jadi akan langsung masuk begitu saja. Oke. Nah, di sini akan melukiskan bayangan pada lensa cembung. Nah, benda nanti terletak di antara F1 dan P1. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini. Misal F1-nya itu 10, jadi fokusnya itu 10. P1 itu seperti yang Ibu bilang tadi, kalau P1-nya berarti, nah, ini agak beda warna aja. Jadi F1-nya 10, sedangkan nanti untuk P1-nya itu 20. Jadi P1-nya 20. Artinya benda ketika di sini dia harus lebih dari 10 tapi kurang dari 20. Berarti angka berapa ya antara 10 sampai 20? Berarti kan bisa 11, 11,5, 12, 13, 14, 15. Yang penting angka tersebut masih pada jarak antara 10. Jadi jarak antara 10 sampai 20. Jadi benda ini terletak di antara jarak 10 sampai 20. Kayak gitu. Nanti misalkan ini 15. Jadi ini misalnya 15. 15. Nah, nanti dibiaskan melalui fokus. Nah, nanti bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar biasnya, sifat bayangan yang terjadi nyata, terbalik, diperbesar. Jadi kalau nyata itu selalu terbalik. Nanti kalau maya itu tegak. Jadi nyata terbalik, maya tegak. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti terbalik. Dia berada di sini. Nah, untuk bayangan nanti ada di sebelah sini. Artinya terbalik, ya kan? Yang ini ke atas, ini ke bawah. Jadi terbalik, sifatnya nyata. Jadi kalau terbalik itu nyata. Sedangkan ini diperbesar. Jadi ini diperbesar. Ini awalnya cuma segini, jadi segini. Ya, berarti kata misalnya di sini 2 cm, di sini jadi ya 6 atau 5 cm gitu. Nanti bisa kalian praktikum sendiri nanti. Oke, itu ya. Terus lanjut. Nah, selanjutnya melukiskan bayangan pada lensa cembung di antara O dan F. Jadi antara O dan F. Jadi kalau di antara O dan F itu berarti bendanya itu misalkan tadi ini jaraknya 5 cm atau 10 cm. 10 aja, ya sama kayak tadi. Di sini 10. Berarti O dan F itu terletak di antara 0 sampai 10. Misal 8. 8 cm lah ya. Misal 8 di sini. Nah, nanti akan timbul bayangan kayak gini. Nah, paling tidak kita menggunakan 2 sinar istimewa untuk proses pembentukan bayangannya. Nah, selanjutnya, bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar bias sifatnya maya, yaitu di depan lensa, tegak, dan diperbesar. Oke, ini untuk lensa cembungnya. Selanjutnya, untuk lensa cekung. Nah, lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Nah, lensa cekung disebut juga lensa negatif karena memiliki fokus yang bernilai negatif. Lensa memiliki sifat yang mirip dengan lensa cekung ini memiliki sifat yang mirip dengan cembung. Jadi cermin cembung. Jadi sifat lensa cekung itu mirip dengan cermin cembung, yaitu menyebarkan cahaya atau divergen dan membentuk bayangan maya. Jadi bayangannya bersifat maya. Nah ini divergen. Nanti akan disebarkan, gitu, menyebarkan cahaya sifatnya.
Nah, bagian lensa cekung itu sama kayak lensa cembung. Jadi ada O, titik pusat lensa, F1, titik fokus bagian depan, F2, titik fokus bagian belakang, P1, titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian depan, P2, titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian belakang. Jadi sama persis dengan lensa cembung. Jadi bisa dipahami seperti penjelasan lensa cembung tadi. Nah, selanjutnya untuk sinar-sinar istimewa lensa cekung itu juga ada 3. Jadi sifatnya juga ada 3. Yang pertama, sinar datang yang warna biru ini. Sinar datang sejajar sumbu utama, jadi sejajar dengan sumbu utama, akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi seolah-olah dari titik fokus. Ini fokusnya, jadi seolah-olah datang dari titik fokus. Yang kedua, yang warna merah, sinar datang menuju ke titik fokus, F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa, O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini seperti yang tadi kita melukiskan bayangan pada lensa cekung. Nah, di lensa cekung ini nanti misalkan seperti tadi ya, bendanya misal ini 10, berarti ini untuk titik P-nya itu nanti 20. Berarti benda itu terletak di antara 10 cm sampai 20 cm. Nah, bayangannya dihasilkan dari perpanjangan sinar biasnya, sifat bayangan yang terjadi. Nah, pertama kita buat sesuai dengan sifat sinar-sinar istimewa dari lensa cekung. Jadi yang tadi paling enggak menggunakan 2 sinar istimewa. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi jangan cuma 1. Jadi paling tidak menggunakan 2. Jadi sinar yang datang dari sumbu utama itu akan dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus. Jadi ini kan seolah-olah dari titik fokus. Seperti itu. Selanjutnya, sinar yang datang melalui ini, F1-nya tadi, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini pakai 3 ini. Yang terakhir, karena kalau cuma 2 aja juga ini masih kurang, belum cukup. Jadi lebih baiknya menggunakan 3 sifat sinar istimewa lensa cekung. Nah, maka bayangannya nanti yang terbentuk di sini. Karena titik temunya nanti di sini semua. Kayak gitu. Jadi, bayangan yang dihasilkan dari perpanjangan sinar biasnya, yang pertama, itu dia selalu maya. Kalau maya itu di depan lensa. Jadi maya di depan lensa. Kalau maya itu selalu tegak. Jadi maya itu tegak, nyata terbalik. Dan di sini dia diperkecil dari yang dia panjangnya segini, cuma segini. Jadi dia diperkecil sifatnya. Nah, aturan untuk menentukan sifat bayangan, untuk lensa cembung, jika bendanya itu di F1, bayangan tak terhingga. Ya, jadi bayangannya tak terhingga. Kalau bendanya di F2, F1 atau P tadi, jadi ini letaknya di P, maka bayangan di 2F2 nyata. Jadi di bayangannya nanti di 2F2 atau ini P1, ini P2. Jadi sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, untuk lensa cekung, ini sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Jadi untuk lensa cekung selalu itu. Nah, ini untuk perumusannya. Jadi, F itu sama dengan R per 2. R itu jari-jari atau pusat kelengkungan, F fokus. Jadi misalkan F-nya itu 5. Jadi F-nya 5, maka R-nya 10. Ya. Terus kalau 1/F itu sama dengan 1/S tambah 1/S aksen.
S itu jarak benda, S aksen itu jarak bayangan. Misal di sini ada diketahui F-nya itu 10 cm. Jadi F-nya 10 cm, terus S-nya itu dia 5 cm. Nah, maka untuk cari S aksennya, yang ditanya S aksen, itu berapa? Itu kalian buat gini, 1/10, berarti 1/10, berarti 1/10 itu sama dengan, atau tulis rumusnya dulu ya, ditulis rumusnya dulu, 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maaf, ini tambah ya. Jadi 1/F-nya itu 1/10 sama dengan 1/S. 1/S-nya berapa? 1/S itu 1/5. Jadi tinggal kalian masukkan, tapi di 1/, ya. Oke, terus tambah 1/S aksen. Nah, karena kita mau cari S aksennya, maka untuk bagian ini kita pindah ruasnya ke kiri. Jadi 1/10 dikurangin 1/5 sama dengan 1/S aksen. Oke, seperti itu. Nah, di sini nanti untuk penyelesaiannya, ini pecahan ya. Dulu di SD juga udah diajarin kan, udah pasti bisa semua. Disamakan penyebutnya. Jadi dibuat penyebutnya 10. Ini masih sama, 1/10. Nah, untuk ini nanti kan supaya jadi 1/10, maka 5-nya itu dikali 2. 1 kali 2 berarti 2. Sama dengan 1/S aksen. Nah, artinya 1 kurangi 2 itu min 10, min 1/10. Itu sama dengan 1/S aksennya. Nah, di sini artinya S aksennya dia adalah min 10. Nah, min 10 sama dengan S aksen. Oke, seperti ini. Jadi untuk proses pencariannya seperti ini. Nah, untuk M itu perbesaran bayangan. M itu perbesaran bayangan. Rumusnya M sama dengan jarak benda jarak bayangan per jarak benda. Jadi untuk M itu diingat-ingat jarak bayangan, kalau ada aksennya itu bayangan, jarak bayangan per jarak benda. Nah, apa tanda seperti ini? Tanda seperti itu tuh artinya mutlak. Jadi ketika ada tanda seperti ini, ketika dia negatif itu akan jadi positif hasilnya. Jadi kita langsung masukin aja untuk nilai S aksennya itu min 10. Ya, untuk S aksennya itu min 10 per S-nya itu dia 5. Oh ya, tanda mutlak. Nah, seperti ini. Karena di sini harusnya hasilnya negatif kan? Tapi ketika di tanda mutlak berarti dia min 2. Min 2 di tanda mutlak berarti dia 2. Jadi perbesaran bayangannya 2. Itu ya. Nah, untuk cari P-nya, P itu kekuatan lensa, biasanya satuannya dioptri. Nah, itu P sama dengan 1/F, F-nya dalam meter. Jadi ketika seperti ini, F-nya dalam meter. Atau karena ini tadi satuannya senti, kita langsung aja pakai rumus yang bawah, yaitu 100/F. 100/F, berarti F-nya itu 10. Jadi 100 bagi 10, maka ketemunya 10. Jadi P-nya nanti ketemu 10. Nah, kalau F-nya itu negatif, jadi kalau F-nya negatif, itu untuk lensa cekung, itu F-nya selalu negatif. Nah, kalau untuk yang lensa cembung, F-nya itu positif. Jadi seperti ini untuk cara menghitungnya. Nah, oke, sekian untuk untuk tutorial nanti penggunaan virtual lab-nya akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi ini untuk materi terlebih dahulu. Untuk penggunaan virtual lab-nya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke.
Sampai di sini dulu, kita bisa next ke video selanjutnya.